Oke, kita lanjutkan materinya untuk surat ketetapan pajak. Sudah saya sebutkan di video sebelumnya bahwasanya surat ketetapan pajak itu di sini ada 4. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak nihil. Dan yang keempat, surat ketetapan pajak lebih bayar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, surat ketetapan pajak kurang bayar itu diterbitkan oleh Dirjen Pajak ketika 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemui pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jadi setelah diperiksa oleh Dirjen Pajak, maka diketemukan bahwasanya ada pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, surat pemberitahuan tahunan tidak disampaikan pada waktunya dan telah diterbitkan surat teguran. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditemui PPN pajak pertambahan nilai dan PPNBM pajak pertambahan nilai dan barang mewah tidak seharusnya dikompensasikan atau tarifnya 0%. Kemudian kondisi yang keempat, SKPKB diterbitkan jika kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi oleh wajib pajak. Dan kondisi yang terakhir, SKPKB diterbitkan jika wajib pajak memperoleh NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, sanksinya apa? Sanksinya berupa bunga 2% per bulan maksimal selama 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB. Ini terkait SKPKB. Berikutnya, untuk SKPKBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap hingga menambah pajak terutang. Nah, ini sanksinya wajib pajak kenaikan 100% dari pajak terutang jika data ditemukan melalui pemeriksaan. Kemudian wajib pajak tidak dikenaikan jika data dilaporkan sendiri sebelum pemeriksaan. Jadi kalau data baru atau data yang belum terungkap ini yang sifatnya menambah pajak terutang, jika diketemukan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak dikenai 100% dari pajak terutang. Tapi kalau itu ditemukan atau dilaporkan sendiri oleh wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak, maka wajib pajak tidak dikenai kenaikan pajak terutang. Berikutnya, untuk SKPN atau surat ketetapan pajak nihil. Nah, dalam kondisi yang bagaimana surat ketetapan pajak nihil ini terjadi? Apabila yang pertama, jumlah kredit pajak penghasilan sama dengan pajak penghasilan yang terutang atau PPh terutang dan tidak ada kredit PPh. Kemudian yang kedua, jumlah kredit PPN sama dengan jumlah PPN yang terutang. Atau dengan kata lain, PPN tidak terutang dan tidak ada kredit PPN. Dan yang ketiga, jumlah PPNBM yang dibayar sama dengan jumlah PPNBM yang terutang. Atau PPNBM tidak terutang dan tidak ada pembayaran PPNBM. Nah, ini 3 kondisi di mana SKPN ini dikeluarkan. Berikutnya,
SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak lebih bayar terjadi dalam kondisi yang pertama, jumlah kredit pajak PPh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang. Nah, jadi yang dibayarkan itu lebih besar daripada yang seharusnya menjadi utang pajak seorang wajib pajak. Dan yang kedua, PPN masukan lebih besar dari PPN keluaran. Ya, PPN masukan jadi PPN yang dibayar karena transaksi pembelian barang kena pajak, barang yang ada PPN-nya. Jadi muncul PPN masukan. PPN masukan itu lebih tinggi atau lebih besar dari PPN keluaran. Jadi yang dibayarkan PPN yang dibayarkan lebih tinggi dari PPN yang diterima atau dikumpulkan ya dari PPN keluaran ini. Kemudian yang nomor 3, PPN BM yang dibayar lebih besar dari PPN BM yang terutang. Nah, bagaimana tata cara membayar kelebihannya tadi? Nah, yang pertama, kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan lagi ke wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu terhadap utang pajaknya. Dan yang ketiga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 bulan. Dan yang terakhir, pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan lebih dari 1 bulan akan diberikan imbalan bunga 2% sebulan. Sekarang masuk ke surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak atau STP diterbitkan jika yang pertama PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Dan yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenai sanksi administrasi. Yang keempat, pengusaha kena pajak atau PKP tidak atau terlambat membuat faktur pajak. Dan berikutnya, yang kelima, PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Dan yang keenam, laporan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya. Dan yang ketujuh, PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, dalam kondisi 7 kondisi inilah maka diterbitkan yang namanya surat tagihan pajak atau STP. Nah, di sini terkait dengan surat paksa ya, ada mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Nah, surat paksa ini diterbitkan ketika sudah ada STP, surat tagihan pajak, kemudian sudah ada SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, kemudian diterbitkan lagi SKPKBT ya. Namun masih belum dibayar juga, tidak dibayar ya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka terbitlah yang namanya surat paksa. Itu mekanisme penerbitan atau penagihan pajak dengan surat paksa. Berikutnya, terkait keberatan. Keberatan ini bisa diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, di mana dalam kondisi ini wajib pajak tidak setuju ya dengan apa yang tertera dalam SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN maupun pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, sehingga wajib pajak bisa mengajukan yang namanya keberatan. Nah, syarat
pengajuan keberatan, yang pertama, surat ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, memuat jumlah pajak terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. Yang ketiga, memuat alasan-alasan yang jelas kenapa mengajukan keberatan. Kemudian yang keempat, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak pengiriman SKP atau surat ketetapan pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali terdapat force majeure ya. Force majeure itu kondisi yang tidak bisa dihindari ya. Kemudian yang kelima, satu surat keberatan untuk satu jenis pajak dan 1 tahun pajak. Dan yang keenam, khusus untuk keberatan atas SKP, maka wajib pajak wajib telah membayar minimal sejumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, ini syarat pengajuan keberatan oleh wajib pajak. Banding. Nah, sekarang masuk ke poin banding. Banding atas keputusan diajukan oleh wajib pajak kepada Badan Peradilan Pajak BPP di lingkungan PT UN karena keputusan keberatan. Jadi kalau keberatan tadi diajukan, telah diputuskan, wajib pajak masih belum puas dengan hasil keputusan karena telah mengajukan keberatan, maka wajib pajak berhak mengajukan yang namanya banding. Nah, syarat pengajuan banding ini yang pertama, permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia, kemudian disertai alasan yang jelas, kemudian diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan surat keputusan keberatan. Ya, jadi setelah keluar surat keputusan keberatan, maksimal 3 bulan dapat mengajukan banding. Kemudian yang keempat, dilampiri salinan surat keputusan keberatan. Nah, banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi denda 100% dari selisih pajak terutang menurut putusan banding dan pajak yang telah dibayar. Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, wajib pajak menerima kelebihan pembayaran pajak ditambah imbalan bunga sebesar 2%. Jadi kalau bandingnya ditolak maka dia kena sanksi ya 100%, tapi kalau dikabulkan maka dia mendapat yang namanya insentif atau imbalan bunga sebesar 2% per bulan, sebulan ya, dalam sebulan. Oke. Nah, sekarang terkait pembukuan. Pembukuan ini merupakan proses pencatatan secara teratur untuk pengumpulan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Nah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini yang seperti apa? Wajib pajak yang seperti apa? Jadi wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka dia wajib menyelenggarakan yang namanya pembukuan. Kemudian wajib pajak badan yang memiliki jumlah peredaran bruto usahanya telah melebihi nominal tertentu atau jumlah tertentu, yakni 4,8 M dalam 1 tahun. Maka kalau wajib pajak badan ini peredaran bruto usahanya itu telah melampaui 4,8 M dalam 1 tahun, maka dia wajib yang namanya menyelenggarakan pembukuan. Nah, sekarang terkait pencatatan. Pencatatan merupakan pengumpulan data secara teratur
Tentang apa? Data apa? Yang pertama, peredaran atau penerimaan bruto usaha. Yang kedua, penghasilan bruto dari luar usaha. Ketiga, penghasilan bukan objek pajak. Keempat, penghasilan dikenai PPh final. Dan yang kelima, harta dan kewajiban. Nah, ini wajib pajak yang tidak menyusun pembukuan tetapi diperbolehkan dengan pencatatan. Itu wajib pajak yang seperti apa? Wajib pajak orang pribadi diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Dan wajib pajak tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi ini boleh melakukan yang namanya pencatatan, ya, namun tidak wajib membuat pembukuan, ya. Nah, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar tertentu. Ini terkait pemeriksaan. Tujuan dari pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dan tujuan lainnya untuk pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP, wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat mulai berproduksi, pemenuhan pemerintahan informasi negara mitra P3B, ya. Sekarang terkait penyidikan. Penyidikan tindak pidana perpajakan, ya, ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ya, ini penyidikan, ya. Ini terkait tindak pidana karena kealpaan. Wajib pajak alpa tidak menyampaikan SPT. Jadi tindak pidana karena kealpaan itu bisa berupa wajib pajak alpa atau tidak menyampaikan SPT, surat pemberitahuan tahunan, dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Ini sudah termasuk dalam tindak pidana, ya. Kemudian tindak pidana karena kesengajaan. Contohnya, wajib pajak tidak mendaftarkan diri atau penyalahgunaan NPWP atau NPPKP. Kemudian wajib pajak tidak menyampaikan SPT. Wajib pajak menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap. Wajib pajak menolak untuk diperiksa. Wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kemudian tidak memperlihatkan, tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya. Wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Nah, ini masuk tindak pidana karena kesengajaan. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan diajukan dan jangan lupa komen. Boleh komen di kolom YouTube, boleh komen di kolom forum e-learning, ya, dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.